Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Shalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Ashabal fadail al-ulama al-ajilla wa masyayikh al-kurama وبالخصوص المؤلف بهذه المادة فضيلة الشيخ الحاج ويلي أوكتافيانو رحمكم الله وأيها الأصدقاء الأحباء ورحمكم الله. طيب الآن نحن من الفرقة السادسة سنقدم لكم من الصفة السلبية ونحن تتكون من 4 أعضاء منها أختنا إلسا فادية وأختنا حنيفة أسكانيسا وأنا نفسي وأخينا وائد عباد الرحمن الفاتح. طيب لاختصار الوقت هيا بنا نبدأ دراستنا اليوم بقراءة البسملة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. طيب istamir yakni al-mutakallim al-awwal sanuqaddimu lakum minal bab as-sifah as-salbiyah. Sanuqaddimu lakum ila uhtinal karimah Hanifah Askanisa wa ilaiha falyatafaddal mashkura. Baik, syukran ila Raisil Jalsa, yani Akhi Muhammad Rizki Maulana. Wal'an sya'asyrah'an sifat salbiyah. Sifat salbiyah, a'ni as-salbiyatu hiya kullu sifatin madaruha adamu amrin la yaliqu bihi ta'ala. Sifat salbiyah adalah setiap sifat yang maksudnya itu tidak ada sesuatu yang tidak layak dari Allah. Wal muradu bi kauniha salbiyatan anna ma'naha salaba kada la annaha maslubatun 'anillahi ta'ala idh hiya sabitatun lahu ghairu maslubah anhu. Min huna kana mafhumuha salabadidduha an mausufiha. Jadi sifat salbiyah itu adalah dari salaba atau mengambil atau mencabut. Maksudnya sifat yang meniadakan adanya sifat sebaliknya, yakni sifat yang tidak sesuai atau sifat yang tidak layak dengan kesempurnaan zat Allah gitu. Contohnya kayak seperti kidam gitu. Makna kidam salaba awaliyatul wujud. Kidam itu maksudnya ya meniadakan awalnya keberadaan Allah gitu. Terus baqa juga salaba akhiriyatul wujud. Kemudian wajah tasmiyataha salbiyah annaha mufassara bihi tasallub kullu ma'na la yaliqu billahi ta'ala. Wa tusamma hadza sifat aidan tanzihiyah ay tanazzaha Allah ta'ala an kulli ma yaliqu. Wa hadza at-tasmiyah aliqu wal ula. Sifat salbiyah ini dinamakan sifat salbiyah karena alasan dinamakan salbiyah karena dimaknai sebagai salabah atau sesuatu yang mencabut, mengambil setiap makna yang tidak layak bagi Allah gitu. Selain itu, salbiyah juga disebut tanzihiyah atau sesuatu yang menghapus segala sesuatu yang tidak layak bagi Allah. Wa ada minha khamsatun, ada 5 sifat salbiyah. Al-awal qidam,
Kemudian summa baqa, summa mukhalafah lil hawadi, summa qiyamuhu bi nafsih wa wahdaniyah. Sifat qidam al-awwal, qidam yakni wa wajaba lahu ta'ala al-qidamu ayyakuna wujuduhu subhanahu ghaira masbuq bi adam id al-qadimu ma awwala lahu wa illa lazima iftiqaruhu subhanahu wa ta'ala ilal muhdathi summa muhdatsuhu wal muhdatsu wa muhdatsuhu wa halama jaza lin iqadi al mumasalah bainal kul wa dzalika mafaddu ila tasalsul awid dawr wa kullahuma mahal famal zumuha kadzalik. Wajib kepada Allah itu memiliki sifat qidam, yaitu Allah tidak didahului oleh ketidakadaan. Maksud dari tidak didahului oleh ketidakadaan dengan meyakini apa ya? Jadi kita menafikan ketidakberawalan dari Allah. Lalu ketidakberawalan itu sendiri ada awalnya atau tidak? Ya tidak ada, karena zat yang menyandang sifat ketidakberawalan itu memang ya tidak berawal gitu kan. Jadi yang dimaksud dengan ketiadaan di sini itu jadi Allah itu tidak ada awalnya gitu, tidak berawal, ketiadaan. Tidak adanya awalnya gitu. Kemudian Allah kan yang menciptakan alam semesta gitu beserta isinya. Jadi tidak ada pendahulunya atau tidak ada yang mengawali selain Allah. Jika misalnya ada yang mengawalinya dulu, berarti kan ada yang menciptakannya. Kemudian ada yang menciptakannya lagi. Terus pasti berkelanjutan gitu kan. Nah, itu tuh tidak akan ada akhirnya gitu, atau yang disebut dengan tasalsul gitu. Dan tasalsul itu batal, maksudnya salah gitu. Tidak mungkin, mustahil bagi Allah. Kemudian lil qidami salah satu ma'anin. Qidam itu kan kalau menurut bahasa artinya terdahulu gitu. Kalau qidam itu secara harfiah gitu, maksudnya artinya terdahulu gitu. Kalau secara ma'ani, qidam itu terbagi 3 makna, 3 pengertian. Al-awwal, qidam zamani, yakni al-mutaqaddimu bil wujudi idza tatawala alaihil amad, yaitu adanya sesuatu yang memang sudah lama adanya tapi didahului dengan tidak ada. Contohnya alam semesta ini. Alam semesta ini kan emang sudah lama gitu kan, tapi diawali dengan ketidakadaan dulu. Kemudian asani qidam idofi. Qidam idofi kaqidamil abi binisbati ila abihi. Contohnya maksudnya tuh qidam karena disandarkan kepada orang lain. Contohnya ayah lebih dahulu dari anak. Tapi kalau misalnya dibandingkan dengan kakek, maka ayah itu tidak lebih dahulu dari kakek. Kemudian ada qidam zati. Qidam zati ini maknahu ada muftitah lil wujud, ay annahu laisa masbuqan bi adamihi. Yaitu adanya selamanya sesuatu tidak diawali dengan tidak ada dan tidak bersandar kepada adanya yang lain dan tidak terikat zaman. Contohnya yakni qidamnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-farqu bainal qidami wal azali. Perbedaan antara qidam, qadim dan azali. Dhahaba ba'duhum ilal qawli annahuma mutaradifani. Sebagian ada yang berpendapat kalau qidam dan azali ini, qadim dan azali ini sama. Wa dhahaba akharun ila qawlihi bitafarruqi bainahuma wa dzalika ala salasati arra'in. Ada juga yang berpendapat kalau kedua hal ini berbeda. Yang pertama, al-qadimu ibaratun an milqaimi binafsihi. Ay la yahtaju ila ghairil ladzi la awwala liwujudihi. Qidam itu adalah yang
ada dengan sendirinya, yaitu tidak membutuhkan apapun selain yang tidak memiliki awal untuk keberadaannya. Wal azali fahuwa mala liwujudihi sawaun kana qaiman binafsihi aula au kana wujudiyan au adamiyan. Sedangkan azali itu adalah sesuatu yang tidak ada awalnya, baik berupa ketidakadaan, wujud, adam gitu, ataupun wujudnya sawaun kana, ataupun berupa berdiri sendiri ataupun tidak berdiri sendiri gitu. Fayakunul azali a'ammu minal qadim wa ala hadzal ma'na la yattaqul qadim illa 'ala Allah taala. Maka dari penjelasan ini si azali itu lebih umum daripada qadim, dan menurut pengertian ini qadim hanya bisa digunakan untuk Allah saja gitu. Kemudian al-qadimu huwa al-mawjudu alladzi la awwala li wujudihi wal azali fahuwa ma la awwala lahu sawa'un kana wujudiyan au adamiyan. Nah, qadim itu yang tidak memiliki awal keberadaannya, adanya kan li wujudihi gitu. Kalau azali fahuwa ma la awwala lahu, yang tidak memiliki awal, tidak memiliki awal sawaun kana wujudian au adamian, baik itu adanya atau tidak adanya. Fayakunu a'ammu minal qadim aidon. Maka azali juga di sini lebih umum daripada qadim. Kemudian asalis annal qidamu wal azaliyu mutaradifani. Nah, ini pendapat yang ketiga ini menyebutkan bahwa qadim dan azali itu sama. Fa yastamalu kullu wahid minhuma fima yastamal fihil akhar. Wa huwa kullu ma la awwala lahu sawa'un kana wujudiyan aw adamiyan wa sawa'un kana qa'iman bi nafsihi awalan. Annal qidam wal azali mutaradifani. Fa yastamalu kullu wahidin minhuma fima yastamilu fihil akhar. Ya. Jadi qidam dan azali ini merupakan tadi ya sinonim atau persamaan, sehingga masing-masing digunakan dalam apa yang digunakan dengan yang lain gitu kan. Jadi sama sifatnya juga, yaitu segala sesuatu yang tidak memiliki awal, baik itu berupa ketiadaan maupun keadaan, baik itu ya berdiri dengan sendiri ataupun tidak, pokoknya segala sesuatu yang memiliki segala sesuatu yang tidak memiliki awal, jadi sama gitu pengertiannya. Pendapat yang ketiga ini. Kemudian dalil akli dan dalil nakli sifat qidam. Dalil akli istadallal mutakallimun ala qidamillahi ta'ala biqaulihim annahu laulam yakun qadiman lakana hadisan lakin at-tali batala fa batala ma ada ilaihi wa sabata naqiduhu wa huwa ittisafuhu ta'ala bil qidami wa bayanul mulazamati annal mawjud imma an yakuna qadiman aw hadisan idla wasata bainal qidam wal hudus fabatalani katali annahu law kana hadisan la ada dzalika imma illa daur wa imma ila tasalsul wa kulluhuma batila fa batala ma adaya ilaihi naqiduhu. Maksud di sini tuh, jadi jikalau Allah tidak qadim, maka Allah itu hadis gitu. Baru jika Allah tidak terdahulu, tidak ada awalnya gitu, maksudnya hadis baru gitu. Dan ketika Allah disebut hadis, maka itu salah gitu kan, batal. Karena hadis itu mengarah pada sifat yang berlawanan dengan qidam gitu, berlawanan dengan Allah, karena Allah itu kan bersifat qidam, dan penjelasan mengenai ketetapan wujud itu ada kalanya qadim, ada kalanya hadis, dan keduanya itu tidak membutuhkan perantara, maka akan batal jika Allah itu hadis, karena hadis mengarah pada yang tadi daur dan tasalsul, dan keduanya sama-sama batal karena mengarah pada hal yang berlawanan pada sifat Allah. Kemudian amma dalil nakli fi surah
Al-Hadid ayat asalis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Wa amma wa kadza hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kana Allahu wa lam yakun syai'an qablahu wa kana arshuhu 'alal ma. Rubbama iktafaitu minni. Saya kembalikan lagi kepada Akhi Rizky Maulana. Tayyib, ala husni bayaniha aqulu syukran jazilan. Wa nastamil ila bayani tali, yakni sanuqaddimu lakum ila ukhtina Elsa Fadia wa ilaiha falyatafaddal mashkura. الصفات اللقاء وهو الصفات الثانية من الصفة الثانية ومعناه امتناع حقوق العدم سبحانه وتعالى لأن ما ثبت قدامه استحال عدمه. Yang kedua ini, jadi sifat baqa ini merupakan sifat kedua dari sifat-sifat salbiyah yang maknanya itu menolak sifat adam pada Allah karena segala sesuatu atau apa yang telah ditetapkan bahwa Allah itu bersifat qidam, maka mustahil bagi Allah itu bersifat adam. Cuma makna al-baqa, itlaqu al-baqa maknanya ini. Al-awwal muqaranatu istimrar al-wujud zamanaini fasaidan. Fabaqa inna nahnu wa huwa bihadzal ma'na mustahil 'ala Allah ta'ala imtina'i dukhul zaman alaihi subhanahu. Yang pertama itu keberlangsungan yang terus berlanjut sampai akhir. Ya ini bahwa sifat baqa ini kekalnya Allah itu akan selalu ada gitu dari dulu sampai tidak ditentukan batas waktunya. Karena Allah itu tidak terikat dengan waktu. Jadi kalau misalnya kayak nggak seperti makhluknya yang diciptakan Allah yang memiliki sifat fana berkebalikan dari sifat baqa, yang suatu saat pasti akan hilang, yang suatu saat pasti akan musnah, mati, berbeda dengan Allah yang tidak akan pernah mati. Yang kedua, asami ada mu'akhiriyah al-wujud sabaqa illahi ta'ala. Yang kedua itu meniadakan adanya akhir bagi eksistensi atau wujud Allah, seperti sifatnya Allah Ta'ala. Wa yusifullahu ta'ala bihi ala sabil wujud. Fayakunu makna baqaillahi ta'ala anna wujudahu la nihayatu lahu wa la yalhaquhu adam wa la qalatuhu fi wujudihi adam wa huwa akhir bila intiha. Jadi maka karena meniadakan akhir bagi wujud Allah itu merupakan baqa. Jadi kita tuh wajib mensifati Allah itu dengan sifat baqa. Karena makna sifat baqa ini adalah wujud Allah itu tidak akan pernah berakhir sampai kapanpun. Fayalhaquhu adam, maka tidak bisa sifat adam ini menyertai kekalnya sifat Allah itu. Wa qalatuhu fi wujudihi adam, dan tidak bisa kita tuh mencampurkan antara wujud Allah yang kekal ini dengan sifat adam. Bahwa akhir bila intiha. Yang jadi maksudnya dari semua itu adalah bahwa sifat Allah yang baqa ini tidak akan pernah berakhir sampai kapanpun. Cuma tariku fahmi sifat baqa la yumkin fahmi hadhihi sifat illa bi tariqah allati nafhamu biha sifat baqa. Metode untuk memahami sifat baqa ini adalah tidak mungkin, pertama kita tidak mungkin dapat memahami sifat baqa ini kecuali kita memahami sifat qidam terlebih dahulu. Jadi kenapa kita tidak bisa memahami sifat baqa ini kecuali kita memahami sifat qidam lebih dahulu? Karena kila sifat ini lagi kiasi lil khayal lahuma. Jadi karena kedua sifat ini tuh
tidak bisa diukur dalam imajinasi kita. Kenapa? Karena wa in kana al-aqlu dalilun ala thubutihima. Karena akal kita itu tidak bisa untuk menemukan dalil atau menemukan hujah dari tetapnya kedua sifat ini, karena tidak ada contoh dari dunia, tidak ada contoh dan tidak terbayang di pikiran kita bagaimana sifat bakatnya Allah itu. Cuma Nastamir adalah akli, adalah nakli ala sifatul baqa. Dalil akli, amma ad-dalil al-akli, fa inna akla yuhamu bi annahu law lam yakun al-wajib ta'ala dhatiyan, fajaza alaihi al-adam. Walau jaza alaihi al-adam, lama wajaba ittisafuhu bil-qidam. Lakinnahu wajaba ittisafuhu bil-qidam bid-dalil as-sabiq. Idzan istihal alaihi al-adam, wajib ittisafuhu bil-qidam. Yang pertama dalil akli. Adapun dalil akli ini, akal telah menetapkan jika misalnya akal ini tuh jika sifat bapak ini tidak wajib bagi Allah, maka diperbolehkan sifat Adam itu bagi Allah. Dan kalau misalnya sifat Adam itu boleh bagi Allah, maka Allah itu tidak harus disifati dengan sifat qidam. Tetapi berdasarkan dalil yang di atas itu, Allah itu wajib untuk bersifati dengan sifat qidam. Maka mustahil bagi Allah jika Allah itu disifati sifat qidam, maka mustahil baginya disifati dengan sifat Adam. Maka di anna masa bata qidam itu istihal adamu wa qad ittifaqa al-uqala ala hadhihi al-qadiyah. Karena sesuatu yang telah ditetapkan terdahulu atau qidamnya, maka mustahil adamnya. Dan Allah dan telah bersepakat para cendekiawan itu tentang masalah ini. Idzan Allah Ta'ala kama wajaba lahu al-wujud qidam yasbutu lahu al-baqa wa huwa al-matlub. Sebagaimana wajib bagi Allah sifat wujud dan sifat qidam itu, maka sifat baqa ini juga mensifati Allah dengan sifat baqa ini juga merupakan suatu kewajiban. Cuma ada nakli ومن أدلة النقلية على بقاء الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. سورة الرحمن الآية 26 إلى 27. وقوله سبحانه هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. سورة الحديد الآية الثالثة أي إلى نهاية وجوده سبحانه وتعالى. وقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أنت الأول وليس قبلك شيء وأنت الآخر وليس بعدك شيء. هذا مني نستمر إلى المتكلم التالي. طيب على حسن بيانها أقول شكرا جزيلا. ونستمر إلى بيان التالي يعني من الصفة المخالفة للحوادث. سنقدم لكم إلى أنا نفسي. Bismillahirrahmanirrahim. Sifat yang ketiga, salbiyah yang ketiga, qidam, baqa, mukhalafatul hawadis. Sifatul mukhalafatu lil hawadis, sifatul mukhalafah lil hawadisi wa adamu musyabihati subhanahu wa ta'ala lil hawadis fid dzati was sifati wal af'al. Fahuwa subhanahu laisa bijrimin wala ardin wala kulliyin wala yus'iyyin wala yusafu bi annahu jismun aw fi jihatin minal jihati wala yusafu bi syai'in min sifatil mahlukiyyin.
Sifat sifat salbiyah yang ketiga adalah al-mukhalafah lil hawadisi. Sifat mukhalafatul lil hawadisi yaitu tidak adanya kesamaan atau persamaan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Baik itu tidak ada persamaan dalam hal zat, baik dalam zatnya dalam sifatnya maupun dalam afalnya. Serta Allah Subhanahu wa taala itu bukanlah jirim. Jirim itu sesuatu yang membutuhkan tempat. Dan bukan juga berada di arah atas, bawah, pojok, tengah, ataupun yang lainnya. Wala kulliyan dan tidak kulli dan bukan juz'i juga. Atau juga nggak bisa Allah itu disifati dengan jisim. Jisim dengan bentuk yang berbentuk atau dengan disifati dengan di arah manapun tadi. Dan tentu Allah itu tidak disifati dengan sifat yang ada pada makhluknya. Istamir sasa. Cuma annahu ini dalil akli. Annahu ta'ala law mathala syai'an minha lakana hadisan mislaha. Lakin at-tali batil fabatala ma ada ilaihi wa huwa kaunuhu ta'ala mathalan lil hawadis wa sabata naqiluhu ay kaunihi ta'ala mukhalafah lil hawadis id wasitah bainahuma. Dalil aklinya ini, jika Allah itu sama dengan sesuatu, misalnya seperti sama dengan perkara yang hadis, maka jelas itu batal. Yang menjadikan itu batal karena hal tersebut akan serupa dengan makhluk, yaitu mumasalah lil hawadisi, akan serupa dengan sesuatu yang diciptakannya. Namun buktinya itu malah sebaliknya, yaitu Allah yang mempunyai sifat mukhalafah lil hawadisi. Tidak ada perantara antara keduanya. Fil haqiqah mumatsalah min sya'niha an tuaddi ila qubulil qadimi lil adami wa huwa muhalun. Pada hakikatnya serupa dari sesuatu itu akan mengarah kepada tidak menerimanya qadim. Karena kalau tidak qadim maka hadis. Dan hal tersebut adalah muhal. I'tiradun waradduh. Fa in qila hunaka ba'du sifah allati yashtariku fiha al-insanu ma'allahi ka sifatil ilmi wal qudrati wa dhalika yunakidu ma dhahabtum ilaihi min wujubil mukhalafah lil hawadis. Nah, ini menjawab atas pertanyaan-pertanyaan ya, penolakan-penolakan. Jika dikatakan ada beberapa sifat yang dimiliki manusia, itu juga dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti sifat ilmu dan sifat qudrah. Dan hal tersebut itu tentu berlawanan dengan datangnya sifat wajib, yaitu mukhalafatun lil hawadisi. Fakulna, maka jawab, innal muta'ammila fi haqiqati sifatil insan yajidu annahu yatamatta'u bi ta'ifataini minas sifat. Maka menjawablah bahwa orang yang merenungkan hakikatnya sifat manusia itu akan menemukan dua jenis sifat. Al-ula sifatun datiyatun lahu ka kaunihi jisman wa mutahayyizan wa kaunihi mutaharrikan wa sakinan. Ini ia samaratul qudus wal makhluqiyah al-qa'imah fihi. Wa hadhihi khasatun bil insan. Yajibu fiha mukhalafatullah
ta'ala lahu. Nah, ini renungan yang pertama itu bahwasanya sifat datnya akan menemukan itu sifat datnya sifat-sifat datnya seperti wujudnya badan, wujudnya fisik, dan fisiknya itu juga bertempat, membutuhkan yang namanya tempat atau jirim, dan juga seperti juga wujudnya itu bergerak, wujudnya itu diam. Nah, karena semua itu adalah kudus antara jisim, hayyizan, mutaharrikan, wasakinan, itu semuanya adalah kudus atau baru, maka sifat ini khusus pada manusia, yang mana nggak ada itu pada zatnya Allah. Maka benar dikatakan bahwa mukhalafah lil hawadis. Tsumma al-hasasah tali istamir ya istamir ya khas illa hasasah at-taliyah. Na'am tayyib. Tsumma ats-tsaniyah sifatun ta'iratun alaihi aw 'aridah lahu ka kaunihi 'aliman wa kaunihi qadiran. Fahiya fil asli sifatun dzatiyatun min nisbatillahi ta'ala walakinnahu man al-insan bifuyudati minha liyatahyan lahu biwasitatiha ay yaquma bitakallufi allati khalaqa min ajlihi. Fahadihi laysat nabi'atun min kayyanil insan al-muttasif bil khudus wala min khasa'isihi aslan. Wa innama tashtariku ma'a sifah al-ilahiyah fit tasmiyati faqat. Wa hada ma fi ayyil Qur'anil Karim haitsu najidu yasbutu minas sifati ma yahtassu bihi Allahi subhanahu wa ta'ala wa yanfihi an khalqihi. Wa amma sifatu allati yasbituha li khalqihi mimma huwa min khasa'isihim wa thamrati qudusihim wa mahlukiyatihim fa innahu yanfiha anhu subhanahu wa ta'ala. Pikiran atau renungan yang kedua ini bahwasanya akan menemukan bahwa itu akan menemukan sifat ta'irah atau sifat aridah, sifat yang bergantung padanya atau yang bertentangan dengannya. Seperti kaunuhu aliman wa kaunuhu qadiran. Kaunuhu aliman dan kaunuhu qadiran ini aslinya merupakan sifat dzatiyah yang dinisbatkan kepada Allah. Akan tetapi Allah ini Allah yang mengendalikan manusia, yang mengendalikan seluruh makhluknya, maka boleh saja Allah melimpahkan sifat tersebut kepada manusia itu. Untuk apa? Untuk manusia itu sebagai mukallaf, ya, untuk ayyakum bitakalluf, untuk melakukan atau untuk memenuhi tugasnya sebagai makhluk itu min ajliha, dengan caranya sendiri. Hal ini bukan berasal dari tabiatnya manusia yang mempunyai sifat-sifat khusus dan bukan karakteristik aslinya. Namun ini mirip dengan sifat ilahiyat dalam penamaannya saja. Dan ini telah dijelaskan dalam Al-Quran, yang mana kita bisa menemukannya dengan tegas bahwa sifat ini khusus pada Allah saja dan bukan pada makhluknya. Adapun sifat-sifat yang menetap pada makhluknya itu adalah hasil dari kemunculan dan penciptaannya. Maka pertanyaan di atas adalah ingkar atau tidak sesuai dengan Allah. Intinya gini, Allah itu kan mempunyai sifat aliman wa qadiran. Kedua sifat itu mutlak menetap pada Allah, mutlak tetap kepada Allah. Akan tetapi kalau memang benar manusia itu mempunyai sifat alim, sifat qadir, mempunyai pengetahuan, ilmu, mempunyai kuasa atas dirinya, ini memang benar. Tapi kedua
sifat itu terbatas, ghairu mutlak. Jadi ketika manusia mempunyai kedua sifat itu, ya dia tidak bisa sepenuhnya ya mengandalkan sifat itu, karena manusia dilimpahkan kedua sifat itu dari Allah itu ya cuman terbatas, enggak mutlak itu. Jadi kalau ada yang berkata bahwa manusia itu punya sifat alim wa qadirun, itu ya sama dengan sifat Allah, cuman sama dalam penamaannya saja, bukan dalam hakikatnya. Hakikatnya enggak sama, jelas enggak sama. Allah tarahu, ini Allah tarahu ini, apakah kamu tidak melihat firman Allah yang telah menjelaskan ini? Apa itu firman-Nya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul man biyadihi malakutu kulli syai'in wa huwa yujiru wa la yujaru alaihi in kuntum ta'lamun. Katakanlah, siapakah yang di tangannya berada kekuasaan segala sesuatu, dia melindungi dan tidak ada yang dapat dilindungi dari azabnya, jika kamu mengetahui. Jadi yang fal maksud fi kulli mimma sabaqa nafyun mumasalah Allah ta'ala lil hawadis fi sifati allati hiya min mustalzimatil khulusi, amma sifah al-ukhra allati hiya min mustalzimatir rabbi jalla jalaluh wallati waqa'a fiha ishtirak fa innama huwa min babil tasmiyati faqat la min babil haqiqah. Nah, la min babil haqiqah wal jauhar, walakinnahu subhanahu afadha minha atharan ala ba'di makhluqatihi fatakunu ghayra dakhilah fi umumin nafsi. Yang dimaksud dari penjelasan di atas adalah penolakan adanya persamaan Allah dengan makhluknya mengenai sifatnya yang mengharuskan atau yang menetapkan kudus. Adapun sifat lain itu dari ketetapan Allah yang mana di dalamnya itu terdapat persamaan. Namun persamaannya itu dalam penamaannya saja seperti yang saya katakan tadi di awal. Bukan dalam hakikat dan bukan dalam esensi. Akan tetapi Allah telah menjelaskan dengan tegas mengenai sifatnya yang berpengaruh pada sebagian makhluknya, yang mana itu bukan termasuk dalam umum nafi. Jadi gini, tadi udah mendapat dalil akli ya. Bagaimana cara menjaga keyakinan terhadap sifat mukhalafatul hawadisi? Dalam kitab Jawahirul Kalamiyah fi idahil aqidah al-islamiyah, karya Syekh Thahir Al-Jazairi menuliskan bahwa cara meyakini sifat al-mukhalafah lil hawadisi yaitu an na'taqida anna Allah la yushabihuhu syai'un la fi dzatihi wa la fi sifatihi wa la fi af'alihi. Kita meyakini bahwa sungguhnya tidak ada sesuatu apapun yang menyerupai Allah, tidak dalam zatnya, sifat-sifatnya, dan tidak pula dalam perbuatannya. Kesimpulan dari penjelasan tadi dalil akli, Allah itu wajib memiliki sifat mukhalafatul hawadisi atau berbeda dengan segala sesuatu yang baru dari makhluk yang diciptakannya. Tidak ada yang bisa menyerupai atau menyamai Allah Subhanahu wa taala, baik itu dari segi zatnya, baik itu dari segi sifatnya, dan maupun afalnya ataupun pekerjaannya. Summa istamir hasasa taliyah ya khos. Nah, sekarang ada dalilun nakli sifatul mukhalafah lil hawadis, ini dalil nakli. Hunaka katsir jiddan. Ahaduhuma ahaduhum ya lais wa huwa samiul basir. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa fil ardi wa la fis sama'.
wa huwas samiul basir. Nah, ayat ini menegaskan bahwasanya Allah itu laisa kamitslihi. Tidak ada satupun makhluk di dunia ini, makhluk di alam semesta ini yang sama dengan Allah. Dan Allah pun juga menegaskan penjelasan itu dalam surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang menjadi mahal syahidnya itu walam yakul lahu kufuwan ahad. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Nah, ini yang menjadi salah satu nafyul umum dari sifat mukhalafah lil hawadisi. Bahwasanya manusia itu kalau tidak beranak, ya diberanakkan gitu. Itu umumnya makhluk ya. Semua makhluk ciptaan Allah itu kalau enggak beranak pasti diperanakkan. Maka Allah yang mempunyai sifat mukhalafah lil hawadisi, ya semoga itu ya muhal dengan sifat yang seperti itu. Ada ini wa nastamir ila bayanit tali yakni al-mutakallim al-akhir sanuqaddimu lakum ila akhina Qaid Ibadur Rahman Al-Fatih wa ilaihi falyatafaddal mashkura. Syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa'astamir ila bayani ba'dah, yakni wasifatu tsalisah minas sifatis salbiyah al-wajibah lahu ta'ala annahu lamma yanalul adamu au mukhalifatu adama au mukhalifata ay mukhalifatu zatihi wa sifatihi likulli ma yakumu bihil adam likulli ma yakumu bihil adam wa yajuzu alaihi minal hawadithi sawa'un fi dhalikal hawadithu as-sabiqatu kal a'damil azaliyati wallahiqatu kan ni'amil ukhrawiyyati wal mukhalifati lamma dhikra ibaratun an salbil jurmiyati wal aradiyati awil kulliyati wal juz'iyati wala wazimihima anhu ta'ala. Dan sifat ketiga dari sifat-sifat salbiyah yang wajib adanya pada Allah Subhanahu wa taala yaitu ketika dia mencapai ketiadaan ataupun sebaliknya perbedaan atau mukhalifatu zatihi wa sifatihi yaitu bertentangan zatnya dan sifatnya dengan likul lima yakumu bil adam dengan apa yang semuanya itu ketiadaan. Contoh dalam halnya sawa'un fi dzalikal hawadits, contoh dalam halnya makhluk. Karena makhluk merupakan suatu hal yang tidak abadi karena makhluk itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, wallahi qatu kan ni'ami al-ukhrawiyyati. Dan berbeda dengan halnya kenikmatan akhirat. Karena kenikmatan akhirat itu bersifat abadi. Nah, dan di antara perbedaan ini, dan di antara perbedaan seperti apa yang disebutkan tadi, sama seperti tindakan kejahatan maupun kebaikan, sama seperti halnya keseluruhan ataupun sebagian, dan itu termasuk walau tawadiniha anhu ta'ala, dan semuanya sebagian penyertaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa innama wajaba lahu ma dzikra,
Wa inna ma wajaba lahu ma dzikra li anna al-hawaditha imma ijsamun wa imma jawahirun wa imma a'radun wal a'radu inna azminatun wa imma amkinatun wa imma jihatun wa imma hududun wa nihayatun. Kemudian, dan sesungguhnya dari apa yang disebutkan tadi diharuskan, yakni dikarenakan karena setiap makhluk itu adalah dari apa yang disebutkan tadi, karena setiap makhluk itu adalah sebuah tubuh ataupun zat dan ataupun gejala. Karena gejala itu merupakan bagian dari waktu, tempat, arah, atau batasan dan akhir. Karena setiap makhluk itu memiliki akhirnya, berbeda dengan sifat Allah. Kemudian yaitu burhanun ay dalilun hadzal hukum al-wajibu lahu ta'ala wa huwa mukhalifatul lil hawadisi al-qadamu ay huwa dalilun subutul qadami lahu subhanahu wa ta'ala li anna kulli man wajaba lahu al-qadamu bil ma'na as-sabiq istihal alaihi al-adamu wa la syai'a min al-hawadisi bimustahil alaihi al-adamu wala syai'un minha biqadim. Nah, burhan itu kan bukti atau dalil dari hukum wajib. Dari hukum wajib ini adalah mukhalifatul lil hawadisi wa huwa mukhalifatul lil hawadisi, yaitu Allah itu berbeda dengan makhluknya. Dalam artian al-qadamu, yaitu Allah itu awal atau terdahulu. Ai huwa dalilun subutil qadami, dan ini merupakan dalil ketetapan terdahulunya atau awalnya Allah Subhanahu wa taala, karena setiap awal sebelumnya tidak mungkin ada dan tidak ada satupun dari makhluk yang mendahului Allah Subhanahu wa taala. Dan pada hakikatnya setiap makhluk itu ada karena ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yakni untuk yang slide selanjutnya ini merupakan footnote dari slide sebelumnya, yaitu pertama al-hawaditsu. Al-hawaditsu itu kan suatu makhluk, yakni ada setelah ketiadaan, dalam artian itu ada karena ciptaan dari Allah Subhanahu. Al-hawaditsu ai wa huwa mawjudatun ba'dal adam sawa'un mawjudatu ba'dal adam sawa'un wujuda fil madi aw sayujadu fil mustaqbal. Yakni adanya setelah ketiadaan, sawa'un wujida fil madi, ini sama sepertinya ada di masa lalu dan akan ditemukan di masa depan. Kemudian yang kedua yaitu dari kata al-jurmiyati. Ro'a al-karamiyati wal mujassamati fil jismiyati zahabat al-karamiyatu ila annallaha jismun bima'na mawjudin wa qala ba'duhum al-ma'na annahu qa'imun bi nafsihi wa la kalama lana ma'ahum illa min haitsu itlaqul ismi al-jismi 'ala Allah ta'ala id lam yarid bihi asy-syara'. Yaitu al-karamiyah, ada pendapat dari al-karamiyah dan al-mujassamah tentang fisik jismiyah. Yakni al-karamiyah berpendapat bahwa Tuhan itu adalah tubuh dengan makna yang ada. Jadi mereka al-karamiyah itu berpendapat bahwa Tuhan itu, Allah itu adalah tubuh dalam artian terlihat, wujudnya itu ada.
Wa qala ba'duhum, dan ada juga yang mengatakan bahwa Allah itu qa'imun bi nafsihi, Allah itu berdiri sendiri. Wa bainama zahabat al-mujassamah ila qawli bi annahu ta'ala jismun haqiqatun ta'ala anzalika uluwan kabiran wa qad tamassaku bi ba'di syubhi al-alaqat al-aqliyati wa dhawahiri an-nususil qiraniyati allati tuhimut tajsim kaqaulihi ta'ala wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram ar-rahman al-ayah 27 wa qauluhu ta'ala yadullahi fawqa aydiyahum al-fatah al-ayah 10. Kemudian wa bainama zahabat al-majassamah, dan al-majassamah menambahkan, yaitu dengan mengatakan bahwa Allah adalah tubuh yang nyata. Allah adalah tubuh yang nyata. Dan Allah anzalika uluwan kabiran, tubuh yang nyata, dan dia Allah itu maha tinggi dan maha besar. Waqad tamassaku baba'dus syabhi. Nah, dan mereka orang-orang al-mujassamah yang berpendapat al-mujassamah berpegang teguh pada makna nyata dari teks-teks Al-Qur'an yang memberikan penggambaran dari perwujudan Allah Subhanahu wa taala, seperti firman Allah dalam surat Ar-Rahman ayat 27, yaitu wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, tetapi wajah Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan yang tetap. Tsumma nastamir, yakni yang ketiga, yaitu tentang al-jawahir. Yaitu al-jawahiru indal mutakallimin. Al-jawahiru indal mutakallimin ma qama bi nafsihi wa yanqasimu ila qismaini. Jawharu fardin wa jismin. Wal jawharu fardu huwa alladhi la yaqbalu qismata biwajhihi min wujuhi au wal juz'ul ladzi la yatazarra'a wal jismu ma tarakkaba min juz'aini fa akthar. Nah, pada intinya dari kesimpulan yang ketiga ini, esensi hakikat menurut para mutakallimin, apa yang telah muncul dengan sendirinya, wa huwa qa'imun bi nafsihi, yaitu muncul dengan sendirinya, berdiri dengan sendirinya. Dan ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu zat individu, jismin, wa fardih, dan zat tubuh. Nah, zat individu adalah zat yang tidak dapat dibagi dengan cara apapun, atau itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam artian satu. Dan zat tubuh yaitu bisa dipecah matarakabu min juz'aini, dan zat tubuh itu terdiri antara dua bagian ataupun lebih. Karena sama seperti manusia, tubuh manusia itu kan ada tangan, ada kaki, ada kepala. Berbeda dengan zat individu yaitu satu dan tidak bisa terpisahkan dengan cara apapun. Kemudian yang keempat yaitu al-aradu. Al-aradu ma qama bi ghairihi aw yu'rafu bi annahu mumkinun mawjudun qa'imun bi mutahayyizin. Itu al-arad, apa yang dia lakukan oleh orang lain atau diketahui mungkin adalah maqama bi ghairihi, yaitu berdiri tanpa adanya orang lain, au yu'rafu bi annahu mumkinun mawjudun qa'imun bi tamam. Ya, pada intinya al-arbu ini berdiri sendiri tanpa bantuan orang lain. Kemudian yang kelima itu dari kata as-sabiq. Qauluhu bima'na as-sabiq arada bihi al-qadama bima'na annahu la bidayata liwujudihi, wa amma al-qadamu bima'na ma tala alaihi zamanu fala yastahilu adamuhu.
Yang pada intinya dari makna sabik ini ialah bahwa Allah itu qadam, terdahulu lebih dari apapun, dan tidak ada makhluk yang tercipta sebelum Allah Subhanahu wa taala, karena pada hakikatnya yang menciptakan makhluk itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin hadza minni, aku syukran katsiran ala husni istimamikum wa narakum alal khair. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.